Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Salam, Pak. Ya, Waalaikumsalam, Pak. jadi ini kuliah pertama ya, mata kuliah ambil risiko ya. Mungkin dipersilakan buka on cam ya, on cam ya, on cam. Masa sendiri buka, nggak buka ya. Ya dong, saya pengen lihat mahasiswanya nih ya, kenalan ya. Oke ya. Itu ya, Bonifacius mana? Bonifacius. Saya panggil 15, kalau nggak itu ya, saya remove ya. Bonifacius 1, Bonifacius 2, Bonifacius. Nah, tolong dong ya. Kamu lagi di mana nih, Bonifacius? Lagi di ini sih Pak, berhenti di rumah saudara Pak. Saudara, Iya, kuliah kebetulan. sambil bertamu gitu ya. Iya Pak. Kamu serius nggak kuliah ini? Serius Pak? Serius ya. Lalu saya panggil panggil lama banget respon. Tadi lagi mencet ya Pak. Udah di Santi ada ya. Di Santi kerja nggak? Saya Pak. Ya. Saya belum kerja Pak. Di Santi. Enggak, Pak, di rumah. Di rumah ya, bukan kerja. Di mana kerja di Santi? Di Bank Mandiri. Oh, Mandiri. Udah pulang ya? Udah, Pak. Kamu yang Kriya Mandiri atau gimana? Iya, Kriya Mandiri, Pak. Oh, Kriya Mandiri. Angkatan berapa? Angkatan Baru tahun lalu, ini semester 2, Pak. Oh, ini yang angkatan ketiga ya. 3. Kemudian Astari dari Santi. Astari. Ada Pak. Astari lagi di mana Astari? Iya Pak. Lagi di mana? Di rumah Pak. Di rumah ya. Di rumah Pak. Di rumah. Kerja di mana Astari? Saya belum kerja Pak. Kerja ya. Berarti nanti ini kamu ekstensi atau lulusan SMA Astari? Saya SMA Pak. SMA ya. Berarti nanti kalau ikut magang pagi ya. Mau magang 4 bulan. Ya. Baik Pak. Kalau yang ekstensi belum bekerja nanti ikut magang sama pagi ya, 4 bulan. Baik Pak. Siapa tahu nanti kamu dapat kerjaan di situ ya. Banyak anak pagi itu yang magang diperpanjang tuh dan tetap banyak sekali ya di Pang ya. Baik Pak. Lu mau ya? Ya. Mau Pak. Kalau yang sudah bekerja nanti magang 4 bulannya tempat kerja aja ya. Kerja aja. Dan Tiara Sabrina. Tiara Sabrina. Saya, Pak. Ya, itu terima kasih ya udah kamu bantu tadi ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Ya, Itu gelap, memang nggak ada cahaya di ruangannya, nggak ada cahaya. Ya, remang-remang, Pak. Remang-remang ya. Lampunya lagi habis baterai yang untuk itunya. Hati-hati loh, nanti digigit tikus jempolnya. Kelihatan nggak tikus lewat? Kelihatan? Iya, saya takut. Iya, makanya. Ya, Tiara Pak. Sabrina kerja di mana? Tiara Sabrina. Kerja di mana Tiara? Di mana, Pak? Kerja di mana? Saya kerja di KPBN, Pak. Apa APBN? Iya, KPBN, Pak. Apa tuh yang departemen PNS? Anak perusahaannya PTPN, Pak. PTPN 3. Iya. Berarti nanti magang di situ aja nanti 4 bulan ya. Iya, Pak. Dan Lutfi Ayundaratri. Iya, Pak. Lagi di mana? Kantor atau di rumah, Pak. Di rumah. Kerja atau bukan? Belum kerja. Wah, nanti berarti magangnya sama pagi ya. Harus daftar kalau ini semester berapa sekarang Lutfi? 2 ya? Semester 6. Semester 6 berarti Ya. Berarti semester besok dong magang bareng anak pagi itu yang September itu ya. Iya.
Cepat lapor ke Bu Dewi ya. Baik, Pak. Itu lapor Bu Dewi biar cepat didaftarin, jangan mendadak ya. Kemudian Sinta Nur Rahma, Iya, Pak. mana videonya Sinta? Iya, sebentar, Pak. Pakai kerudung dulu, Pak. Wah, ya harus pakai kerudung dari awal, pakai kerudung. Ya. Mesti pakai kerudung. Suatu saya panggil, harus buka itu. Jadi pakai handuk kali ya? Pakai handuk, pakai sarung aja tuh. Iya, Pak. Nah, itu. Sinta, Pak. Udah, Sinta lagi di mana nih? Lagi di rumah, Pak. Di rumah. Terus Iya. udah kerja atau belum? Kerja, Pak. Di mana kerjanya? Di Kemenpora, Pak. Oh, PNS kamu? Enggak, Pak. Belum, Pak. Masih Oh iya, honorer, Pak. sudah cepat-cepat PNS ya. Honorer, Pak. Belum, Pak. Ya, Masih nanti magang kamu di situ aja nanti ya. Terus semester Iya, berapa Pak. sekarang? Semester berapa? semester 6, Pak. 6. Oh ya, besok depan udah magang 4 bulan deh. Oh. Kemudian berikutnya Elga. Elga, Iya, Pak. udah dibuka anunya. Mana Elga? Udah, Pak. Elga mana? Elga? Udah, Pak. Ini, Pak. Oh iya. Elga lagi di mana? Di rumah atau di kantor? Di rumah, Pak. Di rumah. Di apa? Udah kerja atau belum? Belum. Wah, berarti nanti magang daftar ke pagi ya. Iya, Pak. Semester berapa sekarang? Semester 6, Pak. 6 itu. Aduh, tolong dihubungi Bu Dewi ya. Iya, Pak. Kalau tahun lalu itu ada magang dari sore pindah ke pagi itu karena belum kerja. Kemarin tuh, kalau ini apa mahasiswa pagi sudah baru sama magang, ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan. Malah ada perpanjang setahun lagi. Selesai magang Desember kemarin, perpanjang lagi setahun lagi. Yang di BNI itu, BNI panjang setahun. Karena nggak ada orang di tempat dia bekerja itu, kalau dia pergi terus lagi jadi ganti gitu. Oh, dia perpanjang setahun lagi. Ya. Dan Yosua. Pak. Yosua lagi di mana nih? Saya di rumah, Pak. Di rumah. Udah kerja Yosua? Belum? Udah, Pak. Kerja di mana? Saya kerja di perusahaan edukasi investasi saham, Pak. Dikasih apa? Edukasi investasi saham, Pak. Oh, berarti bagian pendidikan. Iya, itu emang sektornya di situ, Pak. Oh, Praktisi seperti itu. saham. Iya. Oh, jadi mengadakan pelatihan-pelatihan itu ya? Ya, Pak? Sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Iya, betul, Pak. Oh. Berarti kamu magangmu situ nanti ya? Iya, Pak. Kemudian Muhammad Reza. Semester berapa kamu sih? Iya, saya, Pak. Yosua semester berapa Yosua? Saya semester 6, Pak. Ya. Berikutnya Muhammad Reza. Iya, Pak. Kamu di mana? Di tempat jemuran? Ya, di rumah. Oh, Gantungan di rumah baju. banyak bergantungan di belakangmu. Iya, gantungan baju, Pak. Ada handuk, ada celana dalam, ada kutang, enggak ada tuh. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Banyak celana gantung dalam. belakang banyak banget tuh segala macam tuh. Ada kain sarung, gantungan ada baju. kutang juga, ada baju, ada celana dalam, mana tuh? Udah panjang. Di atas jemuran kamu? Enggak? Agak di bawah, Pak. Oh, di bawah. Oh, udah kerja belum? Si Udah, Pak. Reza, di mana Iya. kerjamu? Kurir Shopee, Pak. Apa? Di Shopee? Iya, kurir. Di Shopee nggak apa-apa, penting kerja. Berarti nanti kamu magangmu di situ ya? Ya, Pak. Ya. Kurir juga apa-apa. Ngantar barang kemana kamu? Ya, terjauh kemana? Ke Aceh pernah? Ke Aceh? Enggak. Maksudnya. Kemana aja? Merauke. Enggak, Kebayoran Baru, Pak. Hah? Di daerah Jakarta aja? Iya, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru. Aku baru putar-putar situ. Tiap hari ada diantarin barangnya? Iya. Ada banyak makanan atau banyak barang non makanan? Macam-macam sih, Pak. Non makanan. Oh, jadi kamu nggak cek isinya ya? Heeh. Iya. Sehari itu berapa kali kamu ngantar? Ada 50 kali? Sehari Sekali itu? 2 kali lah paling. 2 kali. Berapa ya? banyaknya gitu, Pak? Iya, iya. Kita mutar setelah situ ya. Heeh. Berarti magangmu di situ nanti ya? Iya, Pak. Ya. Kamu kontrak atau tetap? Enggak, Pak, mitra. Mitra maksudnya? Enggak kontrak. Oh, udah tetap.
Enggak tetap juga. Apa tuh nama statusnya? Ya mitra. Kayak bebas dah, Pak. Freelance. Ya, freelance. Oh iya, jadi kamu suka kapan kamu mau langsung kerja, kalau enggak, kalau malas nggak masuk ya. Iya. Oh bebas, cocok itu masih mahasiswa cocok itu, nyambi ya. So waktu Iya, ke Pak. Malaysia, lu naik apa di KL itu sama di Salam itu naik Grab itu 80% mahasiswa semuanya yang punya Grab itu. Iya, Grab, Gojek. 10 orang, 8 orang yang mahasiswa. Saya tanya kenapa Grab? Itu Pak lagi skripsi, daripada nganggur mobil saya katanya. Grab ada orang Chinese, ada orang Malaysia, ada orang Melayu, orang India. Oh, sebagai saudara lah, umur 21, 22 ya. Nggak masalah itu, Grab juga nggak apa-apa. Coba. Adelia, Iya, Pak. dia lagi di mana Adelia? Di rumah, Pak. Kerja di mana Adelia? Belum kerja, Pak. Berarti nanti magang gabung yang pagi. Semester berapa sekarang? Semester 6, Pak. Cepat daftar ke Bu Dewi ya. Iya, Pak. Bu Dewi tahu kan? Iya, Pak. Yang ngurusin magang dia itu. Nanti tolong dari sekarang langsung Bu Dewi itu daftar langsung sekarang ya. Iya, Pak. Nah, karena bulan Maret itu dia sudah mulai menghubungi tempat magang tuh, banyak sekali dulu diurus ya. Yang pagi, yang sore ya. Iya, Pak. Kemudian Arif Hidayat mana Arif Hidayat? Arif, saya hitung sampai 5, saya remove ya. Sebentar, Pak. Cepat dong, waduh. Saya remove aja. Takutnya nanti Ya, yang ada itu mafia, kaget. Arif ya. Di mana kamu nih? Di rumah, Pak. Udah keluarga, udah. Sudah, Pak. Berapa orang anak? 5? 2, Pak. 2, istri berapa? Istri masih 1, Pak. Oh, masih 1. Berarti udah niat kamu nambah istri itu ya. Saya bilang masih ya. Terus kalau udah kerja di mana Arif? Di Bank Ganesha, Pak. Bang Ganesha, kau umur berapa nih? Yang lebih tua pada saya mana? Baru 49, Pak. Belum 49? Iya, Pak. Oh, masih di bawah saya. Saya jauh di atas kamu umur. Masih di bawah saya lah ya. Iya, Pak. Ya. Jadi di Bank Ganesha pulang jam berapa? Udah sampai di rumah sekarang jam berapa pulang? Kebetulan jam 5, Pak. Udah balik, Pak. Naik kereta tadi. Oke, tinggal di mana? Bekasi? Depok, Pak. Oh, Depok. Iya. Ya. Istri kerja nggak? Enggak, di rumah aja, Pak. Di rumah aja. Ya. Kalau kerja nanti ada yang nyantol ke istri pun nanti. Ya, jadi kamu nanti magang tempat di Ganesha aja kan? Sudah berapa sekarang? 6? Extension, Pak. Ya, extensi nggak ada magang ya. Ya. Udah semester berapa? 2 atau 3? Ini seperti yang terakhir, Pak. Sekalian oleh terakhir. skripsi sekarang ini. Oh iya. Daftar skripsi. Siapa mau bimbing skripsi kamu? Kamu akuntansi tuh manajemen? Saya di SDM, Pak. SDM, iya. Ya. Yalah, cari yang biar cepat di skripsinya ya. Iya, Pak. Yang jangan susah skripsinya. Iya, Pak. Siap. Iya Mas Arif ya. Siap, Pak. Sama gini masa karena umurmu 10 tahun di bahasa itu. 9 tahun di bahasa, 7 tahun di bahasa umurnya ya. Siap. Ya. Terus siapa lagi itu? Siapa boleh saya sebut namanya? Siapa sebut nama? Sinta udah. Oh, ini ada Eka. Saya belum, Udah. Pak. Apa? Dandi, Pak. Dandi belum, Pak. Oh, Dandi. Iya, Pak. Kamu semester berapa, Dandi? Semester 6, Pak. 6. Oh, aduh, magang dong besok ini. Kerja di mana? Iya, magang, Pak. Apa? Iya, Pak. Maaf, putus-putus. Aku di Mandiri, Pak. Oh, ke Kriya Mandiri kamu? Bukan, Pak. Emang kerjanya di Mandiri, Pak. Oh, bayar sendiri ya? Iya. Oh, bayar sendiri ya. Di Mandiri mana kamu? Mas Dandi? Aku di Wisma Mandiri, Pak. Wisma Mandiri 2. Oh, yang di itu kuning apa? Di Gatot Subroto. Bukan. Depannya SDM, dekatnya BI. Oh iya. Sebelah Iya. kiri. Iyalah. Nanti magangmu di bank kamu kerja aja ya. Iya, Pak. Berikutnya Eka Windy Aulia. Iya, saya, Pak. Eka Windy Aulia ini semester berapa nih? Eka? Semester 6. Iya, semester 6, Pak. Oh, 6 ya. Oh, kayak anak SMP kamu. SMP? Enggak. Oh, muda ya. Udah semester 6 aja ya. Kerja di mana si Mbak Eka? Belum kerja, Pak. Nah, berarti nanti magang ikut yang pagi aja ya. Magang Ya, ikut yang pagi di 4 bulan nanti ya.
Kalau di bank pemerintah, di bank swasta, mana tuh nanti sepatu kamu ada cantilan di situ kerja. Kalau magang itu kerja yang rajin. Kemarin ada 2 orang lulus tuh karena ya apa tidak tertib ya. Ada orang lulus, pasang ulang lagi dia tuh. Jarang dulu pernah juga nggak lulus, sudah 2 orang juga. Kadang nggak tertib, sering nggak masuk, ya. Padahal magang itu kesempatan saudara membentuk jaringan ya. Banyak sekali mahasiswa IBS dapat kerja di magang ya. Kalau kerja yang rajin, tekun ya, sopan ya, pasti mereka tertarik lah. Ya. Di LPS, di Bank Mandiri, di BNI, di BTN ya, di BRI, ada semua mereka itu. Oke, Mbak Eka ya. Iya Pak, siap. Kalau kuliah jangan keluar ya sebelum lulus ya. Iya, enggak Pak. Nah, jangan keluar sebelum lulus. Jadi kalau ada mahasiswa yang keluar sebelum lulus berarti pekerjaan sia-sia itu konyol itu ya. Udahlah, apapun terjadi tetap kuliah sampai selesai. Kemudian Muhammad Al-Ghifari. Muhammad. Ya Pak. Ghifari Pak. Kerja di mana? Udah nggak kerja Pak. Dulu tadi kerja di mana? Maksud Di Telkom Akses Pak. Telkom? Telkom Akses Pak. Akses, oh ya. Jadi nanti kamu magangmu ikut yang pagi berarti ya, 4 bulan ya. Iya Pak. Ya. Kalau bekerja kan tempat kerjamu, tapi sekarang kan susah. Di tempat magang itu nggak gampang gitu ya. Susah itu. Kalau nggak kenal nggak bisa terima ya. Iya Pak. Jadi kita carikan magangnya ya. Magangnya 4 bulan. Ada juga KBRI itu minta 6 bulan malah itu. Ya. Ya mana hilang lagi siapa? Hilang tuh. Siapa tadi itu? Ghifari. Langsung tutupnya. Waduh. Pelik amat sama pulsa ya. Tutup langsung. Kenapa? Sinyal? Iya Pak. Hah? Sinyal itu ditutup? Sinyalnya kurang bagus Pak. Oh, di mana tinggalnya? Lagi hujan soalnya. Tinggal di mana? Roxy, Mau basah HP-mu? Di Roxy Pak. Oh, mau kalau hujan HP basah langsung tutup enggak? Nge-lag Pak, IndiHome Pak. Oh, nge-lag. Oh, IndiHome ya. Ya. Kemudian terima kasih ya, Devrat Silaban. Wah, ini Devrat Silaban. Iya Pak. Mana Devrat Silaban? Devrat Silaban? Saya Pak. Belum muncul di videonya. Iya. Mana itu? Ada Pak. Kamu apa di mana nih? Lagi neduh Pak. Hujan soalnya. Lagi di mana? Neduh. Arah Ini jalan pulang neduh ular soalnya ini hujan. rambutmu kayak ular, memang benar kayak ular rambutnya ini. Iya Pak, lagi berantakan. Hah? Iya Pak, lagi berantakan rambutnya. Ya, kayak ular kobra rambutnya. Iya Pak. Ya, dirapikan aja lah. Udah kerja Iya, di mana? Kerja di mana kamu? Di Kasarana Pak. Apa perusahaan apa itu? Distributor frozen Pak. Distributor frozen kulkas. Bukan produk frozen food. Produk apa? Frozen food. Frozen food. Iya. Makan dingin. Iya. Apa contoh makan dingin apa itu contoh? Kentang mondel Pak. Apa kentang mondel itu apa? Kentang didingin. Frozen food. Hah? Iya Pak, kentang dingin kan ya. Oh, cuma kentang aja dijual, kentang aja, yang lain enggak? Enggak, kentang aja ya. Oh, spesialis kentang ya? Iya. Di mana kebunnya itu? Di Jakarta Utara. Ada di Jakarta apa kebun kentang ada? Oh, kalau kebun ini import Pak, kita import. Oh, impor. Memang di Indonesia ada kebun kentang ada? Nggak ada sih Pak, kita import. Oh, kentang di Indonesia nggak masuk kriteria. Kalau kebun kentang kayaknya ada, cuman kita ngambilnya import Pak, bukan dari Indonesia langsung. Itu nanti kamu jual ekspor lagi? Enggak, ke seluruh Indonesia. Apa beli itu ke Kentucky Chicken, Free Chicken itu, bukan? Masuk juga sih Pak ke Horeca. Oh iya. Ya nanti kamu magang di situ lah ya. Iya Pak. Magang bagian apa kamu situ? Mas Devrat? Hah? Digital marketing. Oh, marketingnya, iya. Ya. Kemudian Fajarin Sahban. Fajarin Sahban? Iya, Pak. Namanya Fajarin Sahban. Halo, Pak. Ada suaranya nggak, Pak? Oh, udah tuh. Oh, dia juga kayak ular rambutnya nih. Kenapa nih? Apa, Pak? Kayak ular rambutnya, kayak ular.
Enggak ular, Pak. Ini habis Apa tuh? kehujanan. Waduh, ular kobra rambutnya. Aduh, kamu lagi di mana nih? Di bawah jembatan, Pak? Di Hujan. kantor masih, Pak. Di mana kantornya? Di Otista. Bautista di Roxy. Bukan di mana? Di Roxy Jakarta Bukan Timur. di Jakarta Timur. Iya, di Jakarta Timur. Kerja perusahaan apa tuh? Di PFN, Pak. Apa? Produksi film negara. Apa tuh? Produksi film negara. Oh, masih ada film sekarang, masih ada. Masih ada, Pak. Film apa tuh? Kalau- Ini ya? Hah? Apa? Film apa? Masih ada film serang lihat. Masih Iya. ada. Iya, Oh. paling kita ngejualin film, terus bikin film baru gitu-gitu sih, Pak. Oh iya, film baru apa sekarang tuh filmnya? Ada yang terakhir yang lagi pengen dijual ke Maxstream itu Sunrise to Sunset, Pak. Apa tuh? Oh, yang sutradara siapa? Film layar lebar gitu, Pak. Film Yang- bioskop cuma pengen dijual ke yang kayak Netflix gitu-gitu. Oh, loh, Pak. Netflix ya. Nah. Karena bioskop nggak laku sekarang ya. Iya, Ya, kurang orang banyak- soalnya kan lagi pandemik juga kan, Pak. Iya, Netflix bagus lah ya. Itu. Sinetron nggak masuk? Sinetron bukan ya? Enggak, Pak, enggak. Sinetron susah ya. Iya. Nah, itu berarti kamu bergaulnya para artis dong ya? Iya, enggak Iya. juga sih, Pak, paling sama anak produksinya gitu-gitu. Oh iya. Iyalah. Berarti udah lama kamu kerja tuh? Udah lama? Baru sebulan sih, Pak, di sini. Oh, sebelumnya di mana? Sebelumnya di Permata. Bank Permata? Iya. Oh, di bank juga kamu ya? Iya. Nah, Ya kalau kuliah sampai lulus ya? iya, Pak, siap. Jangan sampai keluar di tengah jalan. Oke. Kalau keluar baik. tengah jalan tuh ditabrak mobil nanti ya. Iya, benar juga sih, Nah, Pak. jangan keluar tengah jalan ya. Aduh. Keluarnya Enggaknya yang minggir dulu gitu, Pak ya. Apa? Minggir dulu baru Ya, keluar. janganlah keluar tuh kalau lulus ya wisuda. Iya, amin. Belum selesai wisuda udah keluar tabrak mobil nanti ya. Oke. Ya. Siapa lagi tuh si tadi yang Farhan. Ya, Pak. Farhan. Gimana di kantor? Di rumah saya, Pak. Jadi direktur kamu, jadi direktur. Oh, bukan. Amin, Pak. Maksudnya tempat bang kan direktur itu. Itu sebelahnya ada gantungan apa tuh? Baju-baju. Jaket, Pak, jaket. Jaket. Oh. Iya. Kerja di mana sekarang, Farhan? Di perusahaan ini, Pak, edukasi pasar modal. Oh, sama ketemu tadi. Iya, sama sektornya sama, tapi perusahaannya beda sih. Oh, bisa beda. Oh, Iya. Ya bagus lah ya. Berarti magang di situ aja nanti ya. Ya, siap, Pak. Sama tadi itu magang di perfilman itu siapa tadi itu? Lupa lagi saya. Ya. Jadi kalau magang tempat film ya nanti di video kan itu ya. Kita lihat juga pergaulan di situ seperti apa. Iya, Ya. Pak. Kamu juga kalau mau edukasi nanti magang ada video juga itu. Ya, siap. Ada laporan juga. Udah Mary Christine. Halo Mary. Iya hadir Pak. Mana Mary-nya? Waduh. Ini wajahnya tinggal separuh sekarang. Wah iya, itu kelihatan Oke semua banget wajah. Pak, malu. Ah? Enggak. Kenapa malu? Kan bagus wajah itu. Ya justru separuh itu bagus. Ya Christine lagi di mana sekarang? Di rumah Pak. Di rumah ngapain? Tadi sih baru bangun Pak. Bukan kamu lagi dengar kuliah saya berarti kan? Untuk kuliah. Ya kan? Iya tadi Nah. duduk terus kuliah. Kerjanya di mana? Udah kerja itu belum? Belum Pak, belum kerja. Nah, nanti kalau magang semester berapa sekarang? Ekstensi 6. itu 6. Berarti melapor ke Bu Dewi ya, cepat ya. Ya Pak. Biasa masuk setuju itu bisa lapor magang. Ya, Pak. Jadi nanti Bu Dewi itu akan menghitung berapa mahasiswa yang akan magang semester 7 besok. Nanti dia akan melihat berapa orang. Jadi kan tempatnya ya. Nanti jangan terlambat dulu, ada mahasiswa ekstensi telat daftar nggak bisa dapat ya. Saya carikan asal perusahaan itu. Di awal kamu bisa dapat di bank pemerintah, di bank-bank besar ya. Ya. Jangan keluar sebelum lulus ya. Iya Pak. Sampai selesai ya. Iya Pak. Apapun terjadi buku kuliah sampai selesai. Ya. Kalau enggak nanti tabrak kereta api nanti ya. Oke, makasih Mbak Mary. Siapa lagi belum nih? Astari udah. Saya Sudah. Pak, belum Pak. Siapa yang belum? Fadla Pak, belum. Oh iya, ini Fadla Nabila Aurelia Santaria itu namanya. Ya. Lagi di mana Iya, Pak. sekarang? Lagi di mana Aurelia? Saya lagi di rumah Pak. Rumah? Oh iya.
Semester berapa sekarang? Semester 6, Pak. 6 ya. Berarti udah kerja atau belum? Udah, Pak, udah kerja. Kerja di mana? Di Telkomsel, Pak. Telkomsel. Oh ya bagus ya. Berarti magang di Telkomsel nanti ya. Iya, Pak. 4 bulan magang mulai semester 7 udah langsung udah kasih tahu sekarang sama bosnya ya. Udah kasih tahu. Kasih taunya ke siapa, Pak? Ya Saya belum bosnya. tahu. Jadi nanti gini kalau prosedur kalau magang perusahaan itu Mm-mm. kamu kasih tahu kamu magang di mana, nanti kita surati ke tempat kamu kerja itu. Kita surati untuk supaya mahasiswa kita supaya diizinkan magang situ ya. Oh iya, Pak. Siap, Ya, Pak. kalau kamu di cabang, ke kepala cabangnya kita surati ya. Kasih tahu nama perusahaan sama kepala cabangnya kasih tahu ya. Kalau di kantor pusat kasih tahu di kantor pusat ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Siap, Nah, Pak. nanti kita surati nanti itu, kita kasih buku panduan magang ke mereka. Ya. Oke, Pak. Siap, Karena Pak. kan harus ada dosen bimbing lapangan tuh, bimbing lapangan. Jadi nggak diam-diam ku magang situ. Kalau dia nggak setuju ya nggak bisa juga ya. Bisa kamu kerja di Telkomsel, ternyata Iya, Pak. kamu nggak boleh magang situ, kan kacau juga. Terpaksa kamu cari perusahaan lain tuh, nggak tahu gimana caranya. Tapi selama ini nggak ada yang nggak setuju semua Iya, Pak. perusahaan. Ya, jadi nggak Iya, boleh Pak. diam, Siap, Pak. nggak boleh diam-diam. Jadi kalau mahasiswa yang mau magang di tempat bekerja, di sekarang kasih tahu ke Bu Dewi ya. Berarti kita surati Iya, Pak. tempat perusahaan itu supaya memberitahu izin mahasiswa magang 4 bulan itu ya. Dan mohon ada dosen bimbing lapangan yang ngasih nilai kamu juga ya. Itu. Terus apa lagi itu? Pak Andi Fauzi. Ya, hadir Pak. Kamu pernah ngambil sama saya? Pernah ya? Pernah? Iya, pengantar akuntansi dulu. Pernah? Ingat nggak sama saya? Ingat? Ingat Pak. Oh, ingat. Tapi enggak, kalau ingat itu telanjur kamu. Ya. Jadi kamu semester berapa? 6 ya? 6, tapi sempat cuti kemarin Pak. Cuti apa nikah? Cuti nikah? Enggak Pak, cuti aja. Oh, cuti. Udah masih kerja atau belum? Sekarang udah kerja lagi di perusahaan pelayaran Pak. Bayaran, oh. Jadi nakoda kamu? Bukan, perusahaan bongkar muat. Bisa bongkar muat. Kamu di bongkaran itu? Bukan, saya bagian dokumennya Pak. Bagi dokumen ya. Bagi dokumen itu kerja siang malam dia keliling di dunia itu. Kenapa Pak? Kapal kamu itu keliling dunia enggak? Ada besar Indonesia aja tuh. Lokal. Lokal aja. Lokal Iya. aja. Lokal masih untung. Kalau dunia kamu siang malam tuh mengumpulkan dokumen ya. Karena siang di Amerika, di sini di malam. Ya. Kalau kerja di perusahaan yang pelayaran internasional, terpaksa 24 jam kamu kerja ya, ngumpulin dokumen terus ya. Ya terus nanti magang kamu di situ nanti ya, kasih tahu ya. Iya Pak. Nah, kasih tahu ke Bu Dewi, kamu kerja di sini, kasih tahu alamatnya. Jadi kita surati orang-orang situ, bos kamu itu, biar dia ngasih izin. Ya. Iya Pak. Nggak boleh diam-diam, biar nanti marah perusahaannya ya. Jangan sampai diam-diam ya, kalau diketahuan ternyata laporan magang dari pustaka atas nama perusahaan, padahal kamu nggak minta izin, nanti dimarahinnya, dibatalin itu magang, itu kan kacau juga itu. Ya. Iya. Hati ya. Sebagai berusaha panggil nih, Serlina Linda Lorencia Sip. Serlina, nama Serlina mana tuh? Serlina Linda Sip namanya. Mana Serlina? Iya, Halo? Pak. Iya, Pak. Serlina Linda Lorencia Sip itu namanya. Oh, si Bagariang. Nama Iya, Pak. Serlina Linda Lorencia si Bagariang. Si Bagariang Iya, itu apa? Suku? Marga, Pak. Warga di mana? Manado? Enggak, Pak. Di mana? Batak Toba, Pak. Batak, kok nggak kelihatan Batak kamu, ke orang Sunda kamu ya? Ibunya Sunda? Enggak, Pak. Bapaknya Sunda? Dua-duanya Batak. Dua-duanya Ibunya Batak. Batak. Oh iya. Ya, lagi di mana? Di rumah atau di kantor? Di rumah, Pak. Di rumah. Semester berapa? 6. 6, Pak. Nah, kerja di mana sekarang? Di kosan, Pak. Di kosan. Kerja di kosan maksudnya? Enggak, Pak. Saya jadi admin kosan, Pak. Oh, di kosan tempat kamu kosan sekarang? Enggak sih, Pak. Cuman satu manajemen kosan aku yang Oh sekarang. iya, manajemen. Oh. Ya, kosan mana di Depok? Enggak, Pak. Di Jakarta Selatan. Oh, kosan ke apartemen itu? Ke apartemen, bukan? Enggak sih, Pak.
Cuman ada 50 kamar sih, Pak. Banyak dong ya. Berapa lantai? Iya. 5 lantai. 2. 2 lantai berarti 50 berarti satu lantai 25 kamar dong. Yang di bawah ada 10, Di atas? yang 10 sama basement, terus yang di atas itu ada 40-nya, Pak, sama lobby. Berarti luas dong, bisa 4.000 meter enggak? Iya, sekitar segitu, Pak. Nggak tahu sih luasnya. Luas banget ya. Yang kos orang kerja atau mahasiswa? Pasti orang kerja yang kos. Orang kerja, iya rata-rata orang kerja sih, Pak. Kalau mahasiswa rugi kamu itu. Kalau mahasiswa kan mau kayak bisa dimalin tuh. Ya. Iya, Udah ada patokan harganya sih, Pak. Udah lama kerja sih, udah lama. Itu punya saudara? Baru September sih, Pak, masih baru. Itu punya saudara enggak? Saudara punya, Pak. Oh, saudara kamu yang punya? Oh, bukan. Nasabah. Kenalan, Pak, kenalan. Oh, kenalan. Oh, iya. Tadi kerja di mana? Di bank? Kerja di mana tadi? Dulunya di BCA, Pak. Oh, BCA. Oh, nasabah BCA. Diajak kamu ke situ? Iya. Oh, syukurlah. Alhamdulillah. Jadi udah tetap situ kamu. Nanti kamu magangnya di tempat kosan berarti ya? Iya, Pak. Iya, magang. Ya, magangnya berarti kamu itu berapa kosannya, apa kamu kerjaan setiap hari, dokumen apa ya. Jadi kasih tahu sekarang ya ke bosnya, kita surati tempat kosan kamu itu ya. Bos Iya, kamu Pak, baik. magang situ. Soalnya kan magang itu kan harus tahu yang punya. Kalau itu nanti dia marah. Ya, Mbak Serlina ya. Selamat ya, udah kerja ya. Udah merit dah. Belum, Pak. Wah, udah sebentar lagi. Pokoknya selesai dulu kuliahnya ya. Iya, Pak, baik, Pak. Jangan tinggalkan bangku kuliah ya, sibuk dengan anak kosan ya. Iya, baik, Pak. Baik, Ya. Pak. Terus siapa lagi boleh panggil? Si Siska Ilahi. Siska. Iya, Pak. Nama aku bagus banget, Ilahi ya. Ilahi itu tuh artinya? Siska. Itu perempuan, Pak. Oh, perempuan artinya. Oh, bahasa apa? Manado atau Indonesia Timur? Apa? Batak? Bukan. Di mana tuh bahasa Ilahi? Jadi Ilahi itu perempuan artinya? Oh, kau dari mana, Siska? Dari Jawa atau Indonesia Timur? Dari Jawa, Pak. Oh, Jawa. Oh, Jawa ya. Oh, iya. Jawanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Banten. Tengah. Oh, Jawa Tengah, iya. Ya, Siska. Udah kerja, Siska? Udah, Pak. Di mana? Di Bank Mandiri. Kamu kerja mandiri? Iya. Angkatan ketiga atau kedua? Kedua, Pak. Kedua. Oh, iya. Yang lulusan SMA atau ekstensi nih? Yang SMA. Oh, SMA ya. Oh, iyalah. Hati-hati ya, harus lulus ya. Kamu Iya, tuh termasuk beruntung ya. Karena saya tahu kan saya dari awal tuh yang memproses jasa Ilahi itu saya sama yang pejabat dulu yang rektor University dulu yang Bu Ani tuh. Di zaman Bu Ani tuh. Rektornya Bu Ani, habis Bu Ani siapa lagi yang laki-laki lupa sudah. Ada 4 kali ganti deh. Jadi proses itu lebih setahun tuh. Sampai jadi angkatan pertama. Diskusi luar biasa itu ya. Karena Bank Mandiri pun konsep belum jelas juga. Seperti apa Bank Mandiri. Jadi diskusi sama saya terus. Sekarang jadilah ya. Sudah ada yang sudah kan itu, sudah ada yang lulus, ada yang skripsi ya. Iya, Jadi, Pak. kalau jangan kamu sia-siakan kesempatan itu ya. Karena nasibmu akan berubah setelah kamu lulus, berubah nasibmu. Ya. Karena kan kontrak itu ya, kalau nggak lulus nggak diperpanjang lagi kan kerjanya. Tapi kalau kamu bisa lulusin S1-nya dengan baik, itu nasibmu akan berubah dengan drastis ya. Ya, ke Saskia rajin-rajin ya. Iya, Pak. Jangan malas ya. Udah pulang kerja jam berapa sampai rumah kalau kerja? Kenapa? Kalau pulang kantor sampai jam berapa di rumah? Jam paling cepat jam 5, Pak. Jam 5, oh masih untung. Oh, paling cepat ya. Iyalah. Hati-hati nanti magang di tempat mandiri aja magangnya. Terus berikutnya siapa yang belum nih? Kemudian siapa yang panggil? Roni Pak, belum Pak. Si Roni Marujahan. Dari India Mas? Ya. Dari India? Marujahan Pak, iya benar. India? Apa Pak? Kamu orang India? Nah, saya Batak Pak. Oh, Batak, aku nama Marujahan nama India itu. Ya.
Waduh ya. Marojahan nggak penyanyi India ya. Bukan. Kamu lagi di mana sekarang, di rumah? Di rumah, Pak. Kerja di mana sekarang? Di BCA, Pak, saya, Pak. BCA, berarti magang di BCA di semester berapa sekarang? Ekstensi? 6, Pak. Oh, 6 berarti. Semester 6, Pak. Tahu Bu Dewi ya? Ya. Mau magang jangan mendadak aja. Sekarang udah mulai Bu Dewi, Bu, saya mau magang semester depan, saya di BCA, Bu ya. Kasih tahu alamat BCA-nya dan nama kepala cabang, bisa surati dia itu. Kalau izin baru Siap. kamu bisa magang ya. Oke, berikutnya Baik, Pak, siap. siapa lagi itu? Berikutnya sudah semua ya? Sudah semua ya? Rahma belum, Pak. Oh, Rama ya, Rama. Rama pernah ngambil sama saya kan ya? Pernah, Pak? Pernah ya. Di sekarang kerja di mana, Rama? Belum, Pak. Udah, berarti magangmu ikut pagi ya? Ya. Pagi ya. Segera juga lapor ke Bu Dewi, Bu. Saya nanti magang ikut yang pagi ya, Bu ya. 4 bulan ya. 4 bulan, 1 tahun nanti kamu ada nasibmu kerja tempat magang. Siapa tahu, kita nggak tahu ya. Yang penting kalau magang kerja rajin ya. Ya, pokok harus disiplin ya, disiplin, rajin, dan apa disuruh kerjakan aja semua. Ya cepat kerja itu ya. Oke, Rama, makasih banyak Rama ya. Itu siapa lagi nih? Oh, ternyata banyak juga pesertanya. Siapa? Mega. Mana si itunya? Halo? Iya, Pak. Nah, kamu di Mega Lestari di mana nih? Lagi di stasiun, Pak, kejebak hujan. Lagi vaksin? Di stasiun kejebak hujan. Hujan ya. Kan nggak banjir kan? Stasiun mana nih? Enggak sih, Pak. Stasiun mana? Kenapa? Stasiun di mana? Stasiun Depok, Pak. Depok. Oh, Depok. Ya, udah mau nyampe ke rumah dong? Iya, tinggal naik Gojek. Oh, ya. Kamu kerja di mana sih? Di kantor notaris, Pak. Notaris. Oh ya, syukurlah ya. Nanti rajin-rajin nanti kamu magang ke notaris ya. Iya. Ke-6 kan sekarang. Coba kasih tahu Bu Dewi ya. Terima kasih Mbak Mega. Ini satu lagi siapa nih yang Silvi Firnalisi. Silvi mana? Silvi? Ya, hadir, Pak. Silvi, oke. Ini pernah ngambil sama juga ya Silvi ini ya? Udah, Pak. Udah pernah. Iya, udah pernah juga. Sekarang lagi di mana Iya. nih? Lagi di kejebak hujan juga? Kejebak hujan? Kenapa, Pak? Soalnya di sini hujan, Pak. Oh iya. Lagi di mana sih? Di kafe? Iya. Soalnya hujan deras di sini. Oh iya. Masih di jalan. Kerja di mana sekarang kamu? Di Mujigae. Masih di resto, Pak. Resto ya. Berarti nanti magang di resto itu ya. Iya, Kasih tahu Bu Dewi ya kan sebelum, jangan mepet kasih tahunya ya. Dari sekarang dikasih tahu tuh, kamu magang di tempat restomu, kasih alamat ya. Nanti sudah bulan-bulan dulu lah, lambat itu bulan Agustus ya. September, Agustus. Karena Bu Dewi itu udah ngumpulin nama peserta magang setelah bulan Juni ya. Mungkin cepat mungkin baik ya, supaya nggak kelewat kamu nanti ya. Ini siapa lagi? Udah selesai semua ya? Ya. Berarti ada semua ini ya? Hadir, Pak. Ada semua ya, alhamdulillah ya. Ini Pak Sparta di pegunungan mana, Pak? Wah, ini saya pegunungnya di Swiss nih, Mas. Oh, aku pikir di Lubuk Linggau, Pak. Siapa yang ngomong tuh? Mana wajahnya kelihatan tuh, weh? Saya, Pak. Siapa tuh? Oh, kamu orang Lubuk Linggau? Enggak, bukan. Saya Jawa, Pak. Oh, Jawa. Saya kan Iya. orang Sumatera saya. Iya. Padangnya mana, Pak? Padangnya ya di Pariaman sama Padang Panjang sama Kota Padangnya ya. Itu. Teman-teman saya kantor orang Padang semua, Pak. Bukit Tinggi. Oh iya. Ya, saya tiap tahun pulang Padang ya. Oke, sekarang kita mulai kuliah lagi ya. Sebentar sama materinya. Itu materi e-booksnya, e-book sama ini udah sebentar ya, saya coba situ lagi. Ini ya. Ini. Maaf, Pak. Ini sebentar. Ini sel. Ini. Jadi sudah harus komen nih, baru 1 orang masuk Google Classroom-nya nih. Ya, Astaria lain nggak ada nih.
Ya harus kasih komen ya. Saya udah join, Pak. Tapi nggak kasih komen hadir kan, hadir lah, kasih tahu sini hadir Pak gitu. Terus satu orang ya. Wah. Ini kan bukti Kodenya apa tuh, juga. Pak? Apa? Kode classroom-nya apa, Pak? Itu tadi saya masukin di grup, udah di grup saya masukin. Ini kodenya nih. Nih. Oh, baik, Pak, baik. Bentar, Di Pak. Bentar. foto aja. Sudah, Pak. Ya, masuk situ. Hari udah saya masukin apa ada materi kuliah hari ini. Ada e-booknya Anthony Saunders ini, kita buku wajibnya Anthony Saunders ini, e-booksnya ditambah ya untuk tambahan Pak, ya. Mau informasi, Pak. Ya. Ini ada teman-teman di Bang Ganesa, ada sebenarnya sama saya tuh ada berlima, Pak. Ini kebetulan satu teman namanya Lilis Denny lagi terkena COVID, Pak. Jadi dia izin tadi. Oh iya izin ya, nggak apa-apa. Dia. Iya nggak apa izin. Yang lain ada 3, Pak. Ahadi, Agus Sutarman, dan Francis. Itu udah lagi masuk di perjalanan, Pak. Oh nggak apa-apa. Ya. Nggak apa nanti telat juga daripada nggak masuk mending telat kan. Iya, Pak. Nggak apa ya. Tahu aja kalau dia telat nanti biar izin aja. Telat apa kalau dia ada halangan di jalan ya. Iya, Pak. Jadi ini makasih, Pak. Ini RPS-nya. Saya tampil dulu RPS-nya. Bentar ya. RPS-nya bentar nih. Ya. Ini saya stop dulu nih. Saya RPS dulu ya. Ini bentar. Data. Ini risiko. Ini saya buka tutup lagi. PS ya. Nah ini. Udah ini apa? E-booknya ini Anthony Saunders ya. Nah, sekarang kita lihat RPS dulu ya. RPS ya. RPS ini RPS ini. Ini RPS ya. Ini RPS-nya. Langsung menjelaskan RPS sebentar. Jadi manajemen risiko ini ya itu sudah diberikan bekal untuk bagaimana pertama mengenal risiko ada di perbankan ya pertama. Yang kedua sudah mengenal risiko-risiko di perbankan itu seperti apa. Yang ketiga sudah diperkenalkan bagaimana mengukur risiko yang terjadi di perbankan itu. Risiko perbankan itu seperti risiko kredit, ya, risiko pasar, kemudian risiko teknologi dan personal, risiko suku bunga, risiko likuiditas ya, kemudian forex risk, risiko kurs ya, kemudian juga bagaimana pengelolaan risiko itu mulai ALMA, kemudian melalui juga seperti terakhir itu CAR ya. CAR itu capital adequacy ratio adalah merupakan sasaran utama regulasi perbankan untuk mengamankan kepentingan nasabah sebenarnya nasabah. Nah, itu sudah pelajari nanti ya. Nah, nanti masing-masing itu kita bahas. Hari ini kita bahas mengenai ini apa? Ini sebentar tugas dulu. Nah, tugas itu ini tugasnya karena di dalam sistem penilaian kita itu ya ada nilai tugas. Tugas itu motivasi oleh sekitar 30% lah tugas itu. Ya. Kalau kuis latihan ada 30%. Kemudian UTS 35, UAS 35 ini agak salah nih, 35. Ya. Nah, tugas itu kalau sekarang kan online ya. Online itu sudah bisa bikin makalah. Kalau bikin makalah itu kayaknya nggak menarik. Yang paling gampang itu sudah bikin tugas kelompok atau ini hanya mungkin salah satu materi aja. Jadi selama kuliah kamu sekali aja bikin materi dalam bentuk presentasi video ya. Sudah berkelompok bikin presentasi, misalnya kuliah pertama ini nanti siapa yang presentasi? Kelompok 1. Kita adakan
14 kali pertemuan ya. Pas pertemuan itu sudah pakai di 1, tinggal 13 kali yang belum. 13 kali pertemuan itu kalau masa ini ada berapa orang mahasiswa itu lihat ya. Coba saya lihat di absen dulu ya. Ini di sekolah dulu. Sekolah dulu sebentar. Ini di kampus ya. Di kampus itu sebentar. Ya. Di kampus ini perkuliahan absensi. Ini pengetahuan risiko kelas kerawan hari ini ya. Nah, jadi sudah itu ada jumlahnya berapa nih? Ada jumlahnya sekitar 20, 22, ada 26, 27 orang ya, 27 orang. 27 ya, saya scan ya. Nah ini. Di situ ada 27 orang ya, ini. Kelihatan kan? Halo? Nah, ini peserta kelas ini ya. Iya, Pak. Nah, ini. Iya, Pak. Kelas, nah. Sekali aja sisi absen kali ini ya. Wiji mana Wiji? Hadir? Hadir, Pak. Nah, si Delsa hadir. Hadir, Pak. Wiji itu belum saya panggil kayaknya si Wiji ini ya. Tadi belum sih, Pak. Tapi saya nanti saya panggil. Wiji. Jadi Wiji ini kerja di mana sekarang Wiji? aku kerja di F&B, Pak. F&B itu apa tuh? Konsultan? Di cake shop, Pak, di cake shop. Oh ya, cake shop ya. Ini semester 6 sekarang? Iya, semester 6. Semester 6 berarti nanti magangmu di situ nanti ya? Iya, Pak. Jangan lupa kasih tahu Bu Dewi ya. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Nursia. Selamat malam Pak Sparta. Oh, selamat malam Pak Hadi. Aduh. Maaf Pak, baru datang Pak, baru sampai. Enggak apa-apa, Hadi, enggak apa-apa. Udah sampai di rumah atau masih di kantor Pak Hadi? Ya, Nilsia ada? Hadir, ada, ya? Pak. Ya. Tadi belum saya panggil ya, Nilsia? Belum, Pak. Tadi kerja di mana Nilsia? Di perusahaan konstruksi bangunan, Pak. Wah, bagus ya. Berarti nanti magang di situ ya? Iya, Pak. Pak Rahma Lamsah? Hadir, Pak. Hadir. Si Rahma Sahbania, ini belum saya panggil juga nih. Rahma, udah ya? Hadir, Pak. Udah, Pak, tadi. Udah ya. Kemudian Muhammad Reza, belum juga nih, Muhammad Reza. Hadir, Pak. Hadir. Tadi udah saya panggil, udah? Belum? Udah, Pak. Udah. Elga? Udah, Pak. Elga mana? Udah. Si Fadlah? Hadir, Pak. Mana ini videonya, buka dong Fadlah. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Lagi di kamar mandi tadi. Oh, di kamar mandi. Kamu masih di kamar mandi nih, masih? Iya, Pak. Wah, ini si Fadlah nih. Wah. Dari mana, kerja di mana Fadlah? Saya kerja di Telkomsel kan, Pak, tadi. Oh iya, tadi udah ya. Adelia Putri. Hadir, Pak. Di mana? Putri hadir ya. Ini udah saya panggil tadi ya, udah saya itu. Mega udah tadi. Mega udah tadi. Mega udah saya panggil, udah ya? Udah hadir, Pak. Udah ya. Fajrin udah. Udah Pak tadi Pak. Ya. Tiara. Oh, Tiara bantuin saya tadi ya. Bantuin saya buka grup, undang teman-teman. Ini undang teman tadi, yang undang kamu tuh si Tiara tadi ya. Bukan saya undang, Tiara undang. Terus si Eka. Iya, hadir, Pak. Hadir ya. Sinta. Sinta hadir, Pak. Hadir ya. Yosua. Hadir, Pak. Hadir. Yosua tadi udah dipanggil ya. Andi Fauzi udah. Hadir, Pak. Udah. Astari udah. Dandi ini Dandi. Mana Dandi? Oh, Dandi ya. Dandi di Hadir, Pak. Ini di Singapura di mana nih? Singapura ya? Di Jakarta Utara situ aja, Pak. Oh, itu utara. Oh. Iya, Pak. Mirip Singapura. Lutfi hadir ya. Si Devras hadir tadi yang kerja film ya? Kerja perusahaan film bukan? Oh ya, yang tadi rambutnya lebih gaya ya. Kemudian si Selina ada tadi ya. Si Al Ghifari udah.
Muhammad Azan. Azan mana nih? Mana cantiknya? Tidak bisa diabsen karena belum memenuhi kewajiban. Wah, ini tolong juga ya. Siska hadir. Si Desanti. Si Santi udah oke ya. Selesai ya. Ya udah 27 orang. Nanti soal bentuk kelompok sendiri aja maksimal kelompok 2 orang ya. Kelompok 2 orang. 27 bagi 2 berapa? 27 bagi 2 kali 13 26 ya, pas itu ya. Kelompok 2 orang ya. Nah, kelompok 1 ya. Kelompok 1 saya sebutkan aja kelompoknya gimana? Atau saya cari sendiri? Halo? Sendiri Bebas, boleh, Pak. Pak. Cari sendiri ya? Ya Pak, boleh Pak. Sendiri. Sendiri ya. Kelompok 1 Asari. siapa? Kelompok 1 itu nanti ya tugasnya besok ngumpulin itu video sekali aja bikin video, nggak banyak-banyak, nggak untuk ada dari tugasnya ya. Wah, susah sih tugasnya, apa tugasnya berikan. Nah, yang kelompok 1 itu nanti bikin video presentasi yang materi ini, yang saudara setuju ini. Nah, lihat bukunya nih, udah saya kasih bukunya ini ya. Sebentar, dulu ini. Ya, nah, ini mana LPS? Ini LPS. LPS ini kelompok 1 itu bagian yang kedua, saudara seperti 7. Lihat ininya apa? Stop dulu. Lihat apa? Saudara ya. Bentar. Bisa. Ini buku. Ini buku wajib ini ya. Ini buku wajib ini. Wajib itu ada tutup dulu. Nah, ini wajibnya. Lihat nggak wajibnya? Halo? Halo? Lihat, Pak. Nah, ini bukunya. Iya, Pak. Saudara ya. Saudara itu ada 26 chapter, tapi kita nggak belajar semua chapter ya. Itu chapter yang kita pelajari itu ya. Saya catat aja. Ini yang chapter yang kita pelajari di buku saudara itu. Bentar nih, chapter isinya. Isi mana nih ya? Oh, langsung chapter 2. Nah, ini ya. Ini chapternya. Nah, ini ya. Jadi kamu itu ya, kamu catat ya. Di LPS juga ada. Jadi chapter 1 ini sekarang kita pelajari. Ya, sekarang. Nanti kuliah berikutnya chapter 7 besok. Nah, ini chapter 7. 7 itu. Jadi kelompok 1 bikin PowerPoint, terus presentasi di Zoom itu saya rekam. Kalau saya 2 orang bagi 2 aja, bagi 2 nanti rekaman digabung jadi 1. Dikirim ke saya, dikirimnya ke itu ke Google Scholar itu. Google Scholar apa Google Classroom ya. Classroom ini ya. Ya ini. Mana itu? Ya. Google Classroom di sini. Google Classroom. Google Classroom mana? Ini ya, Google Classroom. Kirim ke sini nanti ya. Nanti saya akan bikin saya bikin classwork ya. Nah, nanti saya create ya. Assessment. Nah, itu sini tugas presentasi chapter 7 ya, atau kuliah. Kurang P. Nggak apa, berarti kamu tambahnya P sendiri ya. Kuliah kedua ya. Kurang P tambah P sendiri, mana kurang P itu? Tambahin dia. Tambahin sendiri ya Pak, itu. presentasi Pak. Itu juga saudara tambahin sendiri ya. Nggak bisa Pak. Tambahin sendiri, tambahin di luar aja ya. Oh iya. Nah, kita bukan kerja, kalau kerja di bank harus lengkap ketikan. Kalau dosen harus suka dosen aja. Nah, ini jadi nanti siap Pak Sparta. Tanggal 22 dikumpulkan hari Selasa besok jam berapa? Jam 00 ya, 00 ya. Tuh. Nanti kedua itu presentasi video ya, video. Supaya nggak enak tidur, dia tambah aja presentasi ya. Udah kedua ya.
Bukan tugas ya, tugas video ya, presentasi video ya, kelompok 1 ya, kelompok 1 ya, video kelompok 1 ya. Jadi sudah rekam berdua, nggak usah kumpul berdua, itu masing-masing bikin atau buka Zoom langsung masing-masing itu presentasikan PowerPoint-nya. PowerPoint-nya terserah kamu pakai PowerPoint buku itu bisa juga, ambil di buku juga bisa ya. Ya PowerPoint bukunya juga ada itu. Nanti saya kasih tahu buku. Nah ini ya. Udah saya itu. Nah, nanti kalau saya kirim, mana kirim? Ya. Oh ini topiknya. Topiknya. Bukan mana nih? Tugas video ya. Salin ya. Topik ini. Nah. Ya. Tempel. Ini saya kirim di. Saya kirim semen. Nah, ya. Nanti dikirim ke saudara, saudara kumpulkan di sini semua. Nanti di sini select nih. Tugas presentasi video. Cukup kelompok 1 yang kirim ya. Kalau lain nanti gilirannya. Nanti minggu 1 lagi kelompok berikutnya presentasi ya. Nah, ini. Jadi kembali lagi ke buku tadi ya. Mana buku ini? Ini ya. Buku tadi saya lagi buku ini ya. Ini ya. Jadi chapter 7 ya, 7. Kemudian kita pakai juga chapter 8 ya, terserit di 1. Kemudian pertemuan chapter 9. Tapi yang salah ini pertemuan berapa? Nanti lihat di PS. Pokoknya chapter kita pakai di buku ini chapter 1, 7, 8, 9, 10 ya, dari 10. Kemudian chapter 11 enggak? 12 kriteria ya. Kemudian chapter 13 forex risk ya. Kemudian chapter 15 market risk. Chapter 16 balance risk. Kemudian chapter 17 teknologi dan other personal risk. Kemudian yang kelompok 3 pengelola risikonya itu chapter 18 liability and liquidity management. Kemudian chapter CAR nih 20 ya. Capital adequacy ratio, kecukupan modal. Nanti kita pakai jadi ada beberapa chapter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chapter. 2 chapter itu 6 chapter kita pelajari sebelum UTS, 6 chapter setelah UTS. Yang 6 chapter itu hari ini 1 chapter sampai pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 kita review bahas soal ya. Itu. Jadi pertemuan ke-7 itu nggak ada pengumpulan itu. Berarti kalau gitu kelompoknya bukan itu dong. Jadi kelompoknya ada semua 5 tambah 6, 11 cuma 11 kelompok. Sorry saya keliru. 11 kelompok cuman ya. Jadi 11 kelompok itu ada anggota ada 2 dan 3 ya. Ada 2 dan 3. Tapi kalau bisa 2 dulu ya. Kelompok 11 bikin 2, nanti yang belum dapat nanti bisa masuk kelompok yang masih 2 ya. Jadi kelompok 10 bikin 2 orang, nanti sisanya belum dapat carilah kelompok 1 sampai 11 yang masih 2 orang masuk situ ya. Nah, sekarang ketua kelas ada ketua kelas di sini. Ketua kelas ada? Dandi, Pak. Siapa Dandi ya? Dandi ketua kelas ya. Astagfirullahaladzim. Dandi Ya, Pak, ketua siap. kelas. Ya. Jadi si Dandi nanti kamu itu bantuin saya mencatat nama kelompok 1 siapa mahasiswanya. Nomor 2 sampai kelompok 11 ya Dandi ya. Jadi kelompok 1 nanti pertemuan kedua ya dan seterusnya. Nah, kamu bikin tabel kelompok namanya, kemudian materinya ya. Pokoknya kelompok 1 itu risk financial institusi. Nanti kelompok 2 ini nih apa? Sebentar di RPS ya. RPS-nya karena ada zigzag itu materinya ya. Ini mana ini ya. Sebentar. Mana nih?
Ini ya. RPS, mana RPS? Ini RPS ini, mana RPS? Ini ya. Boleh di-share screen aja, nanti saya capture terus saya list. Ya, sudah ada itunya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1 ini. Kelompok 1 ini materi kuliah kedua. Ini kuliah kedua ya. Kelompok 3 kuliah ketiga. Ini. Create individual round race ya. Kalau ada di buku Sondes itu materinya. Dan kelompok ini kelompok ketiga berarti kelompok 2 nih. Kelompok 3 itu kuliah keempat ya. Kelompok 3 di market race ya. Market race kelompok 3. Kelompok 4 itu kuliah kelima. Itu liquidity race ya. Liquidity race ini kelompok 4. Kelompok 5 itu kuliah ke-6. Teknologi operational risk kelompok kelima ini. Kelima. Kelompok ke-7 nanti setelah UTS ya. Ini. Kelompok 7 setelah UTS itu ini kuliah ke-8 ini. Ini kelompok 7. Kelompok 6, sorry, kelompok 6 nih, kelompok 6. Padahal kelompok 5 itu kuliah ke-5, kuliah ke-6 itu. Ini kelompok ke-6. Kelompok ke-7 ini tentang interest rate risk 2. Kelompok 8 forex risk ya, kelompok 8 nih, kuliah ke-10 kelompok 8. Kemudian kelompok 9 kuliah ke-11 yaitu liquidity management. Kelompok ke-10 capital adequacy ratio. Lagi nih. Wah, lompat satu nih. Ya. Kelompok 13 seperti kelompok 11 nih. 13 kelompok 11 ya. Pak, maaf, ini RPS-nya bisa dilihat di mana ya, Pak? Aku lupa. Ada di Google School, di Google Classroom nih, Google Classroom nih. Oh iya, sorry. Google Classroom nih, Google Classroom. Berarti tadi mulainya kelompok 1 itu dari nomor berapa, Pak? Nomor 3. Ya ini nih Google Classroom nih. Pokoknya kalau kamu catat ya, kelompok 2 itu kuliah, kelompok 1 kuliah kedua. Kelompok kedua kuliah ketiga. Kelompok ketiga kuliah keempat. Kelompok keempat kuliah kelima. Kelompok kelima kuliah ke-6. Ya, itu sebelum UTS. Nanti setelah UTS itu kelompok ke-6, kelompok 6 kuliah setelah UTS kuliah ke-8 ke-8 ya, ke-8. Nah, kelompok 6 kuliah ke berapa itu? Kelompok 5 kuliah 8, kelompok 6 kuliah ke-9. Kelompok 7 kuliah ke-10, kelompok 8 kuliah ke-11. Kelompok 11 kuliah ke-10. 11. Oh itulah nanti kamu cari nanti ya. Ini ada nih. Aduh, ada. Oke, siap. Mana di Google Classroom mana nih tadi? Ini. Siap. Ya, ini ada Google Classroom nih. Nih. Google Classroom itu ini ada pengantar menyuruh risiko kan. Ini kuliah ini ini ada RPS. Ada saya upload juga buku Anthony Saunders ya. Dan kuliah hari ini saya upload juga nih ya. Maka harus semuanya harus masuk ke ini Google Classroom ini ya, jangan masuk ya. Jangan masuk saudara. Berarti ini konsep maaf saya potong, berarti ini konsepnya bikin video gitu kayak dulu kita. Iya, video. Cuma sekali aja kamu bikin sekali aja selama semester sekali aja. Di kelompok lagi ya. Ya. Sekali aja. Jadi kalau minggu depan kelompok 1 kan itu. Minggu depan lagi kelompok 3. Nanti saya ingatkan di Google Classroom kan kayak gini nih. Itu saya ingatkan nih. Google Classroom nih. Aman. Ini. Belum ya? Ini kan saya ingatkan nih. Ini nih. Tugas presentasi video, klik ya. Nanti instruksinya nih. Ini. Itu kelompok mana nih? Kelompok 1 gitu ya. Saya ingatkan di sini ya. Ya Mas Randi ya. Siap Pak Sparta. Saya ingatkan terus ya. Jadi seminggu sebelumnya udah saya ingatkan kelompok tugasnya ngumpulin kelompok berapa. Gitu ya. Nah sekarang kita ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya. Belum Pak. Belum ya. Sekarang kita masuk ke materi mana nih? Materi nggak ada. Bentar. Ya.
Bentar ya. Oh, ini. Nah, ini materi hari ini saya sudah upload di Google Classroom ya, jadi sudah bisa download di situ ya. Nah, kalau bisa download sekarang, nanti kalau sudah berapa minggu dia nggak bisa download tuh. Nggak tahu tuh, saya mahasiswa saya kalau mendownloadnya di akhir kuliah demo UAS, kadang nggak bisa download lagi, saya nggak tahu kenapa itu. Jadi tolong selalu download langsung ya. Halo? Siap, Pak Sparta. Nah, yang telah mendownloadnya, kalau telah nanti nggak bisa dibuka lagi itu. Mumpung baru-baru ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai kenapa sih lembaga penelitian intermediary itu paling spesial ya. Paling spesial dan menjadi pusat perhatian dan ada regulator khusus ya. Bayangkan industri lain nggak punya lembaga regulator sebesar bank itu, OJK ya. Kemudian juga Bank Sentral, Bank Indonesia yang mengatur. Coba industri sepatu ada nggak punya bank sentral di sepatu? Kan nggak ada. Ada nggak bank sentral sepatu? Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau industri kimia, makanan, ada nggak bank sentral ke makanan? Kan nggak ada. Ya. Jadi spesial gara itu. Spesial sekali itu. Tambah lagi OJK tidak hanya bank, juga lembaga keuangan non bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga ventura, penggadaian, apalagi itu penggadaian, apalagi yang sering saya termasuk yang uji fit properties untuk yang kelompok IKNB ya, bukan bank, saya IKNB itu uji asuransi, uji lembaga PN kalau ada mau direksi, diuji ya, saya ikut uji itu ya. 2 tahun terakhir ini saya uji ya. Nah itu spesial sekali, luar biasa itu. Kenapa ya? Kenapa? Karena dia berbeda dengan industri lain. Industri lain itu mungkin aset perusahaannya nggak sebesar perbankan, nggak sebesar itu. Mana ada aset? Coba cari industri di luar bank yang asetnya sampai 1.300 triliun, ada nggak? Sampai 1.300 triliun asetnya ada nggak? Ya, ada nggak? Industri lain. Kalau Astra berapa aset? Nggak sampai 1.300 triliun ya? Astra. BRI kayaknya, BRI ada nggak? segitu, Pak. BRI. BRI itu kan masuk bank juga, BRI. Bukan bank maksudnya. Ada nggak industri lain yang asetnya satu perusahaan sampai 1.300 sampai 1.400 triliun, ada nggak? Nggak ada kan? Ada? Coba cari deh, ada nggak? Ya, saya belum nemu ya. Besar banget asetnya ya, besar sekali. Dan aset sebesar itu 70% itu dimiliki oleh masyarakat. Bayangkan itu. Dan APK 3 itu kalau di bank itu rata-rata kan, dan APK 3 di bank itu 65% sampai 72% itu. Itu dan APK 3. Jadi luar biasa itu, luar biasa. Pemiliknya nggak sampai 25% pemiliknya. 20% udah tinggi itu. Memiliki kalau bank pemerintah dia aja bank pemerintah di BRI itu berapa persen sih? Ketika bersihnya nggak sampai situ. Dan APK 3 itu paling besar penabung gitu. Penabung itu menempati posisi besar dari dana APK 3 giro, tabungan ya. Kemudian deposito ada 2 jenis tuh, deposito berjangka, sertifikat deposito. Ada 2. Kalau bank nasional banyak deposito berjangka, tapi kalau bank asing banyak sertifikat deposito. Lihat aja di laporan keuangan bank itu. Pasti untuk bank asing itu banyak sertifikat deposito. Kalau bank nasional banyak deposito berjangka itu, ya. Nah, itu spesial sekali karena begitu banyak besarnya dana di masyarakat di bank itu perlu dilindungi ya, dilindungi. Dulu sebetulnya masih di bank Indonesia ya, pengawasan bank itu masih di Bank Indonesia, Bank Sentral. Itu perlindungan konsumen itu kan ada tapi implisit ya. Jadi eksplisit kan, sehingga OJK itu benar-benar konsep terhadap perlindungan konsumen, terutama perbankan. Ya. Kalau lembaga pembiayaan itu nggak ada di masyarakat sumber dana itu, pembiayaan nggak ada. Pembiayaan sumber dana dari bank ya, dari orang tertentu ya, di kelompok tertentu.
Masalah nggak ada, karena lembaga pembiayaan itu nggak boleh buka tabungan, nggak boleh. Lembaga pembiayaan itu seperti itu, kredit motor itu, kalau saya mau minjam uang, beli kredit motor itu dari lembaga pembiayaan itu, kredit konsumen dan sebagainya. Itu kecil ya, asetnya kecil-kecil, nggak segila perbankan lah. Jadi perbankan itu kalau lihat total pangsa pasar Indonesia itu yang menguasai lembaga keuangan itu bank lah, mungkin 80% bank, 70-80% saya lupa, besar itulah. Sisanya baru asuransi, penggadaian, lembaga pembiayaan, lembaga modal ventura, apa lagi itu, macam-macam itu ya. Itu yang sering saya uji seperti itu. Kecil-kecil mereka, dan itu banyak jumlahnya, nggak sebanyak perbankan itu sekarang kan 120-an kurang ya. Harusnya bank itu jangan sebanyak itu ya. Belum lagi BPR, BPR kecil-kecil ya. Itu menyebabkan dia spesial, jadi perlu diatur, regulasi. Perlu lembaga besar yang mengatur dia itu, Bang. Karena juga yang kedua, karena bank itu bagian dari sistem keuangan. Sistem keuangan kalau bank itu goyang, sistem keuangan goyang, habis ekonomi kita. Ya. Bisa bangkrut, bisa bahaya itu. Maka dijaga betul. Jadi akan dia spesial ya. Jadi ya, tujuan dari chapter ini ukur dan mengelola risiko ini misalnya. Jadi sudah lihat kalau kalau ekonomi tanpa lembaga keuangan ini dari perusahaan yang membutuhkan langsung cari masyarakat, ada nggak masyarakat kelebihan dana, pinjam dong. Nah, itu kalau nggak ada lembaga keuangan ya, lembaga keuangan itu seperti bank, terus lembaga pembiayaan, leasing, macam-macam itu. Ya. Nah, itu kalau nggak ada kayak gini nih, itu zamannya baula itu. Kalau seperti ini jadi tidak jadi kalau mana nih, ya. Kalau seperti ini sangat butuh biaya besar ya, dan butuh waktu. Dan belum tentu juga pusat itu kesulitan cari dana masyarakat, ya pasti kesulitan. Karena apa? Karena masyarakat kan kalau nggak kenal mana mau dikasih pinjamannya, mana mau. Misal kalau ada contoh aja sekarang, kebayang nggak saudara kalau nggak ada lembaga keuangan itu, tiba-tiba ada iklan di koran. Bisa PTA mencari dana sekian, silakan masyarakat mau menitipkan dana ke kita. Aduh, ya pasti belum tentu itu. Paling yang ngasih pinjam itu orang dekat dia itu. Dekat pun juga mikir-mikir. Karena nggak ada pelindungan kan? Siapa lembaga melindungi dia? Nggak ada, ya. Gitu. Maka tadi itu tanpa lembaga keuangan tinggal aliran dana yang rendah, low level of fund flow ya, rendah sekali. Skala ekonomi mengurangi biaya lembaga keuangan untuk menyaring dan memantau peminjam. Kita berkurang less liquidity, ya less liquidity jadi kalau seandainya tanpa lembaga keuangan, waduh ini bisa perusahaan-perusahaan ini yang butuh pinjaman itu butuh waktu dan butuh likuiditas juga. Keluarga yang substansi specialist, ya. Nah sehingga dibutuhkanlah lembaga keuangan itu sebagai intermediary, ya. Financial intermediary dia sebagai agent ya, yang menghubungkan antara perusahaan yang butuh dana dengan rumah tangga yang kelebihan dana. Nah, nanti rumah tangga itu berubah langsung ke perusahaan ya, dan langsung ke lembaga ini yang bisa dipercayanya, broker dan aset transformer. Ya. Jadi nanti masuk ke sini lembaga keuangan menyalurkan ya. Nanti dia dapat fee juga atas fee jasanya itu. Jadi dapat dana masyarakat dikasih fee masyarakat 10%, nanti lemparkan perusahaan 12%, ya. Dapat 2%. Ya. Jadi fungsi lembaga keuangan itu sebagai fungsi broker bertindak sebagai agent investor dan transformator aset. Ya. Jadi kalau dia itu sebagai agen investor ya, bisa merelease kalau kita mungkin bahan sekuritas dan sebagainya. Ya. Kita mengurangi melalui skala ekonomi, kita mendorong tingkat bunga tabungan lebih tinggi. Ya. Nah, kalau transformasi aset itu beli sekuritas primer security dengan menjual klaim keuangan pada household. Jadi sekuritas ada sertifikat dipegang oleh household sehingga dia kasih dana kepada bank nanti mentransformasi untuk aset lain. Ya. Misal sertifikat deposito dan sebagainya. Atau bentuk financial sertifikat seperti obligasi dan sebagainya, atau tabungan bisa juga. Jadi peran lembaga keuangan itu bisa cost reduction.
informasi bisa kurang di padahal dia cari sendiri. Aduh, repot bukan main nih. Jadi informasi cost tinggi sekali ini. Kalau lembaga keuangan bisa mengurangi lah. Ya. Sudah ada spesial juga liquidity dan price risk. Ya. Jadi klaim sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan memiliki risiko harga yang lebih kecil ya, kecil. Ya. Direkam, udah. Ya. Keuangan memiliki keunggulan dalam mendiversifikasi risiko. Nah kalau seandainya lembaga rumah tangga itu langsung ke perusahaan itu kan nggak punya kemampuan mendiversifikasi risiko. Kalau dia perusahaan bergerak di bidang makanan ya, nah, kalau makanan lagi turun ya habislah si investor itu dari masyarakat. Tapi kalau bank kan dana disampaikan oleh masyarakat itu dibelanjakan ke bank berbagai macam instrumen keuangan, produk-produk perbankan luar biasa. Dan mereka itu saling menutupi itu ya. Ada diversifikasi risiko sehingga risiko jadi rendah ya. Rendah. Tapi kalau kita tanamkan dalam satu perusahaan waktu diversifikasi mungkin nggak ada. Risiko tinggi sekali itu, tinggi sekali. Dan mengurangi reduce transaction dan information cost ini menjadi skala ekonomi. Ya. Jadi dia sesuai maturity intermediation, transmisi kebijakan moneter ini pentingnya, relokasi kredit, transfer antar generasi dalam pada waktu dan payment services dan dimensi perantaraan. Ya. Jadi lembaga keuangan menerima perhatian spesial regulatory alasan karena yang khusus diberikan lembaga keuangan pada umumnya. Ini penting. Yang khusus pada masyarakat dan sebagainya. Ini trust ya. Institusi seperti transmisi uang beredar, alokasi kredit, banyak sekali yang di fungsi-fungsi intermediate oleh perbankan itu. Dan juga dana yang disimpan oleh masyarakat ke lembaga keuangan itu harus dilindungi oleh regulator ya. Dan eksternalitas negatif muncul jika layanan ini tidak disediakan. Kemudian regulasi dari lembaga keuangan itu penting di kebijakan regulasi lah. Ini sumber utama tabungan. Nah ini jadi salah satu regulasi perbankan itu tujuannya adalah kebetulan diskusi resiko kecukupan modal. Sebenarnya kecukupan modal itu adalah untuk melindungi kepentingan penabung konsumen. Ya, jadi sehingga bank itu memastikan lembaga keuangan itu lebih sehat ya, sehat secara keseluruhan, supaya nanti tabung bisa aman. Meskipun tabung itu sudah dijaminkan oleh LPS lembaga penjamin simpanan, tapi itu nggak cukup ya. LPS itu berapa sih asetnya? Aset LPS itu, aduh, kecil sekali asetnya. Kalau semua kalau semua bank itu, kalau satu bank itu tutup, misalnya ada satu bank tutup, itu LPS itu nggak sanggup bayar keseluruhan dari penabung bank. Misal bank itu asetnya ada berapa? 500 triliun. Kayaknya LPS itu nggak sampai 500 triliun ya. Jadi kecil sekali. Ya meskipun jamin LPS tetap dijaga kepercayaan itu bagi penabung. Jangan mentang-mentang ada jamin LPS, bank itu ugal-ugalan ya. Wah biar aja kan nanti dijamin LPS. Wah hati-hati deh. Hati-hati. Ya. Regulasi bukan tak biaya. Nah regulasi itu juga membutuhkan biaya. Regulasi is not costly. Jadi seperti OJK ya, terutama bank sentral. Misal regulasi biaya untuk kebijakan transmisi keuangan ya. Nah itu luar biasa itu. Tujuannya kan kebijakan transmisi itu tujuannya kan untuk mengamankan inflasi ya. Targetnya target inflasi ya. Mengatur inflasi, peredaran uang dan sebagainya. Itu luar biasa itu. Terbayangkan aja kalau inflasi itu harus ditekan ya, misalnya inflasi sekarang 5% contohnya. Nah, tekan jadi 4%, kan 1% cuma. Tapi biar bisa yang habis oleh bank sentral itu bisa triliunan. Ya. Atau mengaman kurs rupiah. Kalau kurs rupiah itu tinggi nggak bagus, rendah juga nggak bagus. Itu, ya. Sekarang itu kalau kursnya diturunkan, berarti kan rupiah menguat. Diturunkan berarti kalau diturunkan berarti rupiah menguat. Apa jadi rupiah menguat ya? Orang ekspor kita nggak laku di luar, nggak laku ya. Kalau menguat rupiah itu, ya. Harga terus mahal ya, mahal, ya. Rupiah menguat itu. Nah kalau rupiah melemah ya, nah itu ekspor kita menggeliat. Tapi impor sebaliknya itu, ya. Maka ada trade off itu. Nah, trade off itu perlu kebijakan yang dibuat di Bank Indonesia yang kadang bisa ngabisin divisa ya, bisa ya.
Ya. Ini juga sih dengan kesehatan bank ya, kesehatan dan keamanan, safety itu juga diatur ya. Kemudian kebijakan regulasi kebijakan moneter juga bank sentral juga mengatur pergerakan uang, mengatur uang beredar dalam jumlah besar atau inset money. Sudah mesti transmisi kebijakan moneter. Moneter ini apa itu transmisi kebijakan moneter ya? Jadi tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tentunya tercermin dari tingkat inflasi. Nah, ini transmisi kebijakan moneter itu BI rate ya. BI rate itu bisa digunakan untuk menjaga kestabilan inflasi. Target moneter, target inflasi berapa? Nah, BI rate itu ngatur. Misal kalau BI rate itu kalau inflasi mau diturunkan ya, misal inflasi sekarang 6% turun jadi 5%. Cara gimana? Jadi tentu saja menarik jumlah uang beredar. Uang jumlah beredar berarti apa? BI rate-nya harus dinaikkan. Pasti itu. Ya, BI rate itu dinaikkan sehingga banyak bank yang menanamkan di BI rate nanti masuk dana ke bank sentral ditahan nggak dikeluarkan lagi. Nanti sektorial jumlah barang beredar sama uang beredar seimbang, inflasi bisa tekan. Ya, tekan. Jadi inflasi itu teknik manipulasi. Tapi dulu waktu kondisi teknik manipulasi ya, teknik manipulasi itu malah inflasi nggak tekan malah tambah naik gitu. Itu aneh. Itu ada anomali itu anomali. Dan nanti ini ada regulasi mendukung sektor penting ya, perumahan dan pertanian di Amerika. Kemudian regulasi lokasi kredit pasar COVID oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia berikan insentif bagi perbankan yang memberikan pinjaman ke ekspor ya, impor, atau UMKM dan kegiatan ekonomi pada sektor prioritas ya. Nah, itu diberikan insentif oleh perbankan dalam bentuk apa? Insentif dalam bentuk kelonggaran atas kewajiban memenuhi giro wajib minimum ya. Jadi kalau giro wajib minimumnya 8%, bank-bank yang membiayai kegiatan ekspor 4 ini maka boleh di bawah itu ya. Nanti ada kebijakan bank sentral ya. Dan lain apa lagi? Lain itu seperti misalnya ya itu sama itu ya, memberikan keringanan dalam wajib minimum ya. Gitu. Kemudian juga pertumbuhan konsumen ini sangat concern OJK ya, melindungi konsumen karena untuk perbankan itu penting sekali untuk konsumen karena sebagian aset perbankan itu bersama 70% itu dari masyarakat ini. Efek pada beban regulasi bersih ya. Ini dia di Amerika ini. Dan ada lagi PJK nomor 1 itu konsumen sektor jasa keuangan ya. Itu. Kalau sekarang kan terkenal itu PJK Restru ya, Restru. Restru itu demi kepentingan perbankan. Kenapa perlu diamankan perbankan itu? Karena kalau tidak ya, nanti akan jadi krisis moneter ya. Moneter tahun 97, 98, 99, 2000 ya. Nah, itu banyak bank tutup. Kenapa? Karena bank itu tidak diberikan fasilitas untuk merestrukturisasi kreditnya. Salah satunya adalah bank itu dibolehkan untuk tidak menambah CKPN-nya, ya. Sehingga bank jadi net income bank itu tidak anjlok ya. Dengan kasus di mana kondisi pandemi sekarang, mereka keuangan yang melemah, kinerja keuangan melemah, banyak kredit macet dan sebagainya. Ya. Nah, perubahan dinamik di spesialness seperti di Amerika Serikat, penggunaan pangsa-pasar lembaga penyimpanan ini di Amerika Serikat ya sekarang. Lembaga penyimpanan ini maksudnya itu perbankan ya, perbankan. Meningkatnya dana pensiun dan perusahaan investasi. Ya. Indonesia sudah mulai ya, sekarang Indonesia perkembangan dana pensiun cukup lumayan. Banyak lembaga pensiun yang mulai berdiri ya. Dana pensiun itu ada 2 bentuk, 2 jenis ya. Manfaat pasti sama iuran pasti. Nah, jadi sekarang perusahaan itu punya lembaga pensiun manfaat pasti, nanti diberikan lagi lembaga pensiun iuran pasti. Jadi mungkin sebabkan oleh beban regulasi bersih, perubahan teknologi yang mempengaruhi penyampaian dana keuangan ini kalau di Amerika ya. Dan tren ke depan itulah lemahnya public trust ini juga dan kompetensi pada lembaga keuangan dapat mendorong disintermediasi. Ini sebenarnya sekarang tuh agak pasar-pasar itu mulai berbagi dengan lembaga-lembaga lain yang juga menyerap dana masyarakat seperti contohnya sistem
payment system ya. Seperti kalau di Gojek itu apa? GoPay itu ya. OVO, banyak sekali itu. Itu mereka bisa menyimpan dana masyarakat bisa triliunan itu ya, triliunan. Ya. Dan juga apalagi soal kripto ya. Kripto itu juga investasinya untuk kripto, aduh, itu sampai Pak, ya. aku mau tanya Pak. Ya. Kan di Salvador itu kan udah inflasi sekitar 30% ya Pak? Apa? Di Salvador. Iya. Di Salvador itu kan udah inflasi sekitar 30% ya Pak? Iya. Kurang lebih nih, sekitar di tahun 2021 kemarin. Nah, karena kan dia uangnya banyak beredar di kripto tapi tidak beredar di masyarakat gitu Pak. Yeah. Jadi kan masyarakat itu udah nggak ada duit gitu, pemerintah itu udah nggak ada duit. Nah kalau kayak seperti itu pemerintah tuh seperti apa ya Pak kalau udah terjadi inflasi dan inflasinya tingkatnya udah gede banget? Nah itu sekarang kan mau diatur itu ya, diatur oleh Bank Sentral, tapi nggak bisa karena mereka itu kan nggak ada boni, mereka bisa kemana-mana kan, batas negara mereka nggak ada batas lagi ya, sehingga saya nggak tahu bagaimana Bank Sentral itu akan mengatur tentang kripto ya, di mana investasi banyak di situ, bukan inflasi ya, banyak berada di situ. Saya nggak tahu juga tuh gimana caranya nanti. Jadi saya terus terang untuk kripto itu saya nggak begitu menguasai ya, bagaimana pengaturan tentang kripto itu, karena kita beberapa kali ngundang pengundang pembicara ya tentang kripto itu ada 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Nah itu mereka sendiri mengatakan itu tidak bisa biar masa itu bisa mengatakan itu saja karena mereka bisa melintas negara itu ya, kripto itu agak sulit juga ya. Tapi sekarang kayaknya BI mulai menerima itu kripto, udah ngatur ya kripto itu. Terus saya nggak tahu sampai di mana itu ya. Tapi jelas kripto itu sangat begitu menguasai itu ya. Karena jelas kita beli kripto itu nanti harga naik ya, berlipat ya. Nah sekarang masih itu ternaik ke situ dan uangnya kan tertanam di kripto itu ya. Yang kripto itu yang uangnya nggak ada di Indonesia itu ya, tanam bisa ke luar negeri itu ya. Itu masalahnya. Kan mereka melalui jalan internet itu ya. Itu mas. Jadi kalau 30% kayaknya nggak tahu juga kita sampai di mana itu. Itu masa saya belum nggak masih kripto itu terus terang aja ya. Yang Mas Dandi, siapa nanya tadi? Dandi ya? Iya, siapa? Kalau Anda gimana? Kalau Anda gimana berikan bisa nggak berikan pandangan tentang itu? Ya. Kalau itu sih sebenarnya gini Pak, kalau itu kan kembali lagi ke pemerintahnya Pak, kembali lagi ke masyarakatnya. Juga. Karena gini, kalau ini menurut sudut pandang saya Pak ya. Ibarat kata gini, kripto itu adalah suatu produk baru atau bentuk baru untuk kita investasi. Namun ini saya sendiri masih juga meneraba ya Pak. Kalau ibarat kata saham itu kan ada fundamental, ada aset yang kita bisa lihat, ada bentuknya, bagaimana volatility-nya kita bisa lihat secara pasti. Itu nggak ada. Gitu contohnya. Nah, kalau secara Bitcoin atau kripto, nah itu kan mata uang yang diciptakan sendiri. Gitu kan Pak. Nah, contohnya seperti gini, Elon Musk. Saya bisa beranggapan Elon Musk ibarat kata dia borong satu mata uang kripto yaitu BNB lah kalau nggak salah. Nah dia borong salah satu. Nanti Elon Musk akan nge-tweet di Twitter, oh saya udah beli BNB atau BNB akan to the moon ibarat gitu. Otomatis sebenarnya yang diuntungkan itu salah satu human di situ atau beberapa orang saja. Ya otomatis orang kan berbondong-bondong untuk membeli BNB itu dan nanti Elon Musk tidak berselang saat dia akan keluar. Itu sudut pandang saya sih Pak. Jadi gini, pemerintah harus juga tegas mengawasi peredaran mata uang juga agar tidak terjadi inflasi juga. Gitu. Jadi pemerintah juga mengajak masyarakatnya lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Gitu. Karena kan tingkat kesecurannya kita belum tahu Pak sejauh mana gitu. Ya memang semua akan digital pada waktunya. Semua akan ada metaverse segala macam NFT yang kita lihat sekarang. Seperti itu sih Pak. Ya, yang jelas Bank Sentral itu sekarang lagi mengatur itu ya. Tapi kita tahu Bank Sentral itu bikin regulasi nggak cepat ya. Nggak bisa 1 minggu selesai regulasinya.
Dia butuh waktu dan contoh aja GCG itu 11 tahun dia bikin corporate governance itu. Mulai dari krisis baru krisis kan tahun 98 ya, itu baru tahun 2009 2008 baru beres, mungkin 2010 ke atas GCG itu. Dan berapa kali itu undang sana undang sini, nggak segampang itu ya. Dan itu sudah diamati oleh Bank Sentral, sudah lama itu bagaimana membatasi transaksi itu supaya nggak terjadi dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Banyak sekali itu. Tapi sekarang belum tuntas kayak mengatur itu. Karena ini mereka juga mengatur tanpa lintas negara, kan mereka bisa langsung, dan seperti kripto diciptakan oleh mereka. Saya juga nggak percaya itu. Jadi saya diajak teman untuk investasi, saya nggak mau lah. Di samping duit saya juga nggak ada ya, investasi juga menimbulkan kegampangan. Itu semua permainan judi-judi yang di pinggir jalan ya. Di jalan itu kalau sudah lihat ada nama saya lupa, suatu kuliah keuangan saya ada nama. Jadi kalau saudara melewati kerumunan orang, saudara datang melihat kerumunan orang itu ada orang dia semua. Dia seperti usaha berjudi dan menunjukkan dia menang dan uangnya dapat di situ dari modal 1.000 jadi 100 juta misalnya. Itu kalau luar biasa fantastis. Nah, saya ikut juga nimbrung, ikut judi main itu. Waktu sudah pertama mereka menangkan, saat terakhir sudah langsung diceplokin itu. Jadi habis duit saudara. Waktu top mereka kalau sudah menang makin lama tahun saya makin gede kan. Misalnya sudah masuk dana 10 juta, menang 20 juta. Jadi dana 10 juta jadi 10 juta, 10 juta terus taruhkan 20 juta. 10 juta jadi 40 juta, lagi jadi 80 juta. Nah terakhir mereka memberikan percaya sudah Bapak pasti menang. Tanamkan aja tahun terakhir ini 1 miliar. Bapak ambil aja uang apapun lah. Saat itu sudah dihabisin di situ. Kripto juga sama gitu. Nanti semua akan jeblok semua itu. Ya, tapi sekarang masih bermain-main sehingga harga naik terus ya. Nggak masuk akal negara ya. Masuk apa dasarnya yang aset juga nggak ada. Mereka fundamental juga nggak ada. Apa pakaian kalau seperti misal obligasi pemerintah kan fundamental dari neraca pembayaran kan. Neraca pembayaran BOP balance of payment, neraca pembayaran lah BOP. Ada nilainya. Kalau perusahaan ada laporan keuangan, ada fundamentalnya. Mesti sebut tadi besar. Itu apa? Apa dasarnya apa? Nggak jelas ya. Itu luar biasa kekuatan kartel dunia itu membentuk suatu opini sehingga barang yang dibikin sendiri bisa jadi luar biasa itu. Itulah permainan orang-orang oligarki keuangan gitu ya. Di kompak mereka itu mengatur semua permainan sehingga suatu saat tertentu nanti dihabisin semua itu. Nanti mereka bikin produk baru lagi. Ya, sekarang masih ke arah situ semua. Ya. Itu dampak dari digital teknologi ya. Dampak positif dan negatif lah. Apalagi sekarang metaverse itu kemarin saya ikut kita ada pembicara webinar kita panggil yang ke anggota komisioner OJK ya, OJK Pak Heru ya. Kebetulan saya jadi moderator situ. Nah, itu metaverse itu kan seperti ini. Kalau sekarang kita 4.0 ya, kita pakai digital perbankan ya. Jadi kalau saudara mau transfer sudah ada HP ya. Tapi kalau metaverse lebih gila lagi. Saya mau transfer, saya ketemu sama orang banknya seperti saya berjalan sendiri. Ya, sudah buka jadi 4 dimensi itu. Kalau laptop saudara keluarlah di layar saudara itu suasana di bank itu ya. Saudara ke situ ketemu sama teller segala macam, minta itu saya berdiskusi sama teller macam-macam, ketemu sama orangnya langsung ya. Nanti keluar dari layar itu. Nah, itu sudah terjadi di bank Korea sudah mulai. Bank di Inggris juga ada, di Amerika juga ada. Sudah mulai mereka berjalan itu. Nah, Indonesia kan belum. Indonesia belum dan ada 1-2 dicoba ya. Nah, bagaimana OJK itu menyikapi regulasi untuk kegiatan metaverse itu? Kan belum ada secara teknis belum ada ngatur itu. Sama aja kripto sampai sekarang pun masih dalam tahap penelitian juga ya. Nah, itu saya pengaturan. Masyarakat sudah mulai mendesak nih. Sudah nggak tahan juga. Kenapa belum diatur juga? Kita nggak gampang ngaturnya. Maka butuh berapa tahun nanti bisa keluar regulasi seperti itu. Sama juga metaverse itu peraturan OJK sekarang tidak spesifik mengatur metaverse ya. Itu digital ya, digital perbankan ya. Tapi untuk metaverse belum mereka. Jadi
perbankan yang bisa metaverse itu ada itu luar biasa itu. Sudah nggak perlu lagi pergi ke mall, tapi sudah bisa mengunjungi mall itu. Ya. Kalau pacar sudah ada di Amerika, sudah di Indonesia, saya bisa mengunjungi pacar sudah di Amerika itu, tanpa perlu ke Amerika. Saya bisa ketemu pacar sudah, bisa ngobrol dengan dia dan sebagainya, dan suasana tempat itu saya rasakan juga itu metaverse. Oke, itu mungkin salah satu teknologi terakhir itu, teknologi terakhir di dunia, metaverse sudah nggak ada lagi di atas itu ya. Dulu tuh saya masih SD baca buku komik itu, udah sampai ke Elan sudah saya mengkhayal itu. Sekarang udah mulai sesuatu khayal di komik itu jadi kenyataan sekarang. Orang bisa terbang, orang bisa lari ke dunia lain, bisa mengunjungi tempat lain, itu sudah ada khayalan-khayalan itu di zaman saya SD di buku-buku komik itu. SD SMP. Saya udah kenyataan. Dan suka yang udah nggak ada lah itu. Apalagi ya, kan selama ini bisa nggak? Dulu tuh kita masih punya HP cuman SMS saja. Nah kita pasti berkait bisa nggak kalau kita nelfon orangnya kelihatan. Udah ada sekarang kan. Kita pakai video call udah boleh. Nah sekarang video call bisa nggak kita nelfon orang tuh kita ketemu dengan dia, bergerak dan bergandeng tangan, bersalaman, ya, berpelukan dan sebagainya itu bisa nggak? Bisa sekarang metaverse itu bisa ya. Jadi dari HP itu keluar orangnya ya. Di HP itu keluar bayangan suasana. Kalau saya pergi ke Washington DC keluar semuanya. Pergi ke Inggris juga keluar. Ya itu luar biasa. Kalau saya mau ke Bank Mandiri cabang Kemang, saya di BSD, saya mengunjungi cabang Kemang itu dan dilayani oleh saya satu customer, berbincang, duduk ngobrol bisa seperti metaverse. Itu luar biasa ya. Nah, itu nanti akan sudah alami lah. Mungkin dalam 2, 3, 4 tahun ke depan kita udah ngerasakan metaverse itu. Sehingga di bank itu nggak perlu cabang lagi, cabang tutup ya. Cukup kantor pusat yang gedungnya nggak usah banyak-banyak, nggak usah gedung sampai bertingkat 100, nggak perlu lagi bank bertingkat 100 gedungnya, nggak perlu lagi ya. Dan cabang perlu banyak lagi. Jadi akan menyusut dan jumlah karyawannya mungkin tetap, tapi kalau nggak usah datang kantor lah, di rumah aja. Jadi kemacetan juga berkurang ya, sama seperti di Jakarta dengan COVID itu kemacetan berkurang. Di mana tinggal transportasi dibenahi itu luar biasa lah seperti itu. Itu ya Mas Dandi ya. Itu siap Pak Sparta. Nah ini global issue sekarang meningkatkan persaingan lembaga keuangan asing di dalam dunia negeri. Ini juga sebenarnya isu-isu sangat penting sejak tahun 2020 kan sudah masuk bank asing ke Indonesia ya. Jadi di mana bank asing itu Indonesia serang empuk ya. Kenapa? Karena mereka menganggap layanan perbankan Indonesia itu paling jelek di dunia. Kok kaget, saya pasti sudah kaget. Kok jelek ya? Nah, perhatikan aja. Kalau saya seorang penabung, pernah nggak saya ditelepon oleh orang bank? Nggak pernah kan? Pernah nggak saya beritahu bahwa Pak ini bunga sekarang turun, bunga sekarang naik? Pernah nggak? Nggak ada. Pernah nggak saya beritahu Pak, waduh ada ini masuk sekian-sekian, paling melalui email aja. Nah, nanti di Jepang itu luar biasa ke nasabah. Komunikasi nasabah itu bisa sering ya, walaupun melalui mesin ya, melalui mesin. Nah, kita kadang-kadang kita ngubungi bank, kita yang pencet HP kita melihat message juga kadang-jarang datang. Kalau nggak cukup dana nggak bisa kirim message. Karena kalau message kirim bank Mandiri kan kena 2.000 di cas. Kalau pulsa kita cukup nggak dikasih tahu oleh mereka. Di negeri nggak ada seperti itu, nggak ada. Kita sekarang tuh apa dibebani bank, ya. Sekarang kita nggak sadar ya, dalam tahu-tahu di tabung kita dalam sebulan itu bisa habisin 60.000 sebulan. Lebih administrasi macam-macam, 60.000, 75.000, kita nggak sadar. Paling sedikit 50.000 habis ya. 50.000 kalau bank itu punya 5 juta penabung, 50.000 berapa triliun ya? Berapa ratus miliar tuh? Ya, luar biasa itu. Nah, itu nggak sadar mereka itu sangat empuk bagi bank asing. Bank asing itu menawarkan kemudahan kepada nasabah tanpa urusan habisin waktu dan sebagainya. Apalagi kalau masukin metaverse itu luar biasa itu. Ya. Kemudian melibatkan bank terbesar di dunia itu juga menimbulkan global issue di mana banyak bank itu tidak efisien. Justru bank besar itu efisien. Kalau Indonesia itu bank paling efisien itu bank BCA. BCA kemudian ini sudah bisa lihat sini. Nah ini data Juni 2020 itu ya, yang paling efisien itu BCA dengan persentasi net income dibandingkan asetnya adalah 1,29%. Sudah bandingkan net income BCA itu tertinggi di seluruh bank itu ranking kelompok 6 besar bank ya. Tapi aset cuma nomor 3, berarti efisien sekali kan. Bandingkan dengan BRI yang asetnya 1.300 triliun,
net income cuma 10 miliar, 10 triliun. 10 triliun. Kalau BCA itu aset 957 juta nggak sampai 1000 triliun, net income 12 triliun. Jadi bank itu paling efisien BCA. Bank tidak efisien apa? Biasanya bank bank tidak efisien itu seperti bank BTN itu efisien 32%. Dan juga disusul oleh bank BNI, kemudian bank SMB Niaga. Kalau yang bank yang seperti Bank Mandiri itu BRI urutan kedua dan ketiga adalah Bank Mandiri. Tiga efisiensi. Lihat efisiensi secara return on asetnya. Nah, kalau dibandingkan dengan bank yang kecil-kecil lagi kita nggak tahu nih. Tapi ini bank terbesar ya, di mana mungkin aset dari BRI sudah 1.400 triliun sekarang. Saya kira 1.400 triliun dan Bank Mandiri sudah 1.200 triliun lebih posisi 2020. Ya. Ini dapat saya sampaikan kuliah hari ini ya, betapa bank itu lembaga keuangan yang paling spesial di mata regulator ya, dan di mata masyarakat pun paling spesial juga. Jadi nggak ada institusi di Indonesia ini yang begitu percayanya masyarakat dalam dananya itu hanya bank, nggak ada lagi yang lain. Dan juga tidak ada industri yang diatur oleh lembaga yang besar seperti Bank Sentral, OJK, hanya industri perbankan dan keuangan. Tapi kalau industri lain mana ada diatur. Saya jelaskan di awal itu, ada nggak Bank Sentral sepatu? Kan nggak ada. Ngatur industri sepatu nggak ada. Nah, industri makanan ringan ada nggak? Nggak ada pengaturannya. Kenapa? Karena dia beroperasi tanpa melibatkan banyak dana di masyarakat. Dia beroperasi tanpa banyak merusak lingkungan dan sebagainya. Ya. Walaupun merusak lingkungan, tapi masih bisa diatur dengan regulasi yang tidak serumit dari regulator-regulator di Bank Sentral ataupun di OJK itu. Demikian sampaikan kuliah hari ini ya. Mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan manfaatnya ya untuk hari ini. Untuk itu mana lagi? Galeri ya. Nah, kuliah ini saya juga sekian dulu ya. Hari ini menunjukkan 8.31, setengah 9. Saya rasa cukuplah kuliah pertama ya hari ini. Dan mungkin kita foto bersama dulu ya. Ada munculkan ini video on cam-nya, saya foto. Nanti saya masukkan di grup. Untuk kontrol juga nanti kalau Pak saya hadir, mana hadir foto terakhir nggak ada namanya gitu ya. Seperti itulah. Yang diingatkan juga absen itu maksimal 4 kali ya. 4 kali. Izin tidak termasuk absen. Kalau sudah izin, itu nggak absen, dia nggak masuk. Sakit dia nggak masuk. Tapi kalau absen ada berita, nggak ada informasi, tidak ada surat ke saya, keterangan bahwa saudara itu berarti absen. Nah itu maksimal 4 kali. Jadi boleh surat absen 4 kali, silakan aja. 4 kali nggak masuk, masih bisa ujian akhir semester ya. Tapi kalau absen lebih dari 4 kali, nggak bisa ujian akhir semester karena sistem akan tidak mengizinkan ujian ya. Nanti ditolak itu nilai. Kalaupun sudah mengumpulkan nilai, nanti dosen bisa mengumpulkan nilai saudara itu DWS. Oke, silakan on cam semua ya. Saya akan foto bersama ini. Silakan ya. Kita tunggu ya. Ya kalau sering foto ini saya sering kenal ya, satu kelas kenal. Oh ini ada Mbak Serlina, oh ada Mas Dandi, ada Mbak Lutfi ya. Nah, ini kan dokumentasi. Kalau nanti saudara lulus dari IBS, ingat masa-masa kuliah menulis ya, ingat masa-masa kuliah ini kenal semua sama teman-teman saudara. Oke, saya mulai banyak ungkap belum on cam semua. Fadla, Tiara Sabrina, Sylvie Finalisi, Mary Christy, Tony Marojan. Marojan itu ingat teman saya ketemu Singapura, Maro dari India ya, ketemu di conference. Saya ada 5 hari Singapura sama dia itu suka jalan. Sekarang udah jadi itu, udah lagi profesor itu, ya. Itu Maro Jahan, ya, orang India ya. Ya. Jadi kalau saya mulai itu 1, 2, 3 ya. 1 senyum ya. 1, 2, 3 ya. Nah, saya kirim ke grup ya. Saya kirim grup ya. Ini grup mana tadi? Ya. Grupnya apa itu?
Oke, bentar ya. Ya, sebentar ya. Ini jadi nggak lama, nggak loading ya, loading sebentar. Nah, ini. Yes. Udah kirim di grup ya. Saya cek ya. Udah kirim di grup, udah masuk belum? Saya cek di grup. Belum, ya? Pak. Hah, belum? Masih loading ya, Pak. Ya. Oke, coba saya foto lagi. 1, 2, 3 ya. Masih loading, sudah masuk belum? Ya. Oh, sudah masuk Pak ini, Pak. Sudah masuk ya? Kok udah masuk, Pak? Sudah masuk ya. Oke, dengan berakhirnya kuliah kita dan sudah saya kirim dokumentasi kuliah hari ini. Demikian saya akhiri kuliah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ketemu Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak. Sama-sama. Pak, mohon izin live ya, Pak. Ya, silakan ya. Izin live ya Pak ya. Ya, silakan Mas. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Izin live ya Pak. Ya, silakan. Oke, saya live dulu ya. Siap.